Ketika kita tak sengaja terjatuh di jalan, keluarlah cairan berwarna merah dari bagian yang terluka. Sebenarnya, apa sih darah itu? Singkatnya, darah diperlukan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kita bisa membayangkan darah seperti perahu di sungai yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan seperti oksigen dan nutrisi ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Perahu juga membawa bahan-bahan yang tidak diperlukan seperti zat beracun ke tempat pembuangannya. Meskipun darah adanya di dalam tubuh, kita tetap bisa merasakan pergerakannya. Coba letakkan tangan di dada atau di pergelangan tangan. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Kita akan merasakan detakan jantung, denyutan nadi di pergelangan tangan. Di tangan atau denyutan nadi tersebut adalah tanda adanya peredaran darah di dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah jantung dan pembuluh darah. Letak jantung berada di tengah dada, ada di sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat. Fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah bersih dan mengandung oksigen dan darah yang kotor mengandung karbon dioksida. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Denyutan jantung terjadi karena otot-otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot penyusun serambi jantung. Hal ini karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu harus memompa darah keluar dari jantung. Di antara serambi dan bilik jantung juga terdapat katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah darah dari bilik berbalik arah kembali ke serambi jantung. Jumlah volume darah dalam tubuh manusia dewasa yaitu sekitar 5 liter air. Pembuluh darah adalah saluran tempat di mana darah mengalir berdasarkan arah aliran darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi biasanya membawa darah bersih yang kaya akan oksigen. Pembuluh nadi yang terbesar disebut dengan aorta, sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh balik biasanya membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh balik atau vena memiliki banyak katum di sepanjang pembuluhnya agar darah tidak bisa berbalik arah. Pembuluh arteri dan pembuluh vena memiliki banyak cabang. Ujung cabang pembuluh yang terkecil disebut kapiler. Pembuluh kapiler ternyata berdinding tipis dan berpori untuk memudahkan pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Diameter pembuluh kapiler yaitu 1/10 dari diameter rambut manusia. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda dan tertutup. Darah ganda artinya dalam satu siklus darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali, dan peredaran darah tertutup artinya aliran darah akan selalu berada di dalam pembuluh darah. Ini berbeda dengan peredaran di banyak lingkungan hewan seperti serangga, udang, dan kerang, di mana darah tidak berada dalam pembuluh tapi langsung menyelimuti organ jaringan tubuh.
Berdasarkan panjang jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, ke dalam paru-paru, dan mengalir kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung.